Shalom, selamat pagi. Video ini berisi tentang pembahasan materi beserta latihan-latihan soal Bupena 5A, tema 1, subtema 1, pembelajaran 3 sampai dengan 4. Silahkan disimak dan jangan lupa di subscribe ya, supaya tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Pembelajaran 3, muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila Pancasila. Sila pertama, nilai-nilai dalam sila Pancasilanya. Masyarakat Indonesia mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Sila kedua, nilai-nilai dalam sila Pancasilanya, mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia, sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Sila ketiga, nilai-nilai dalam sila Pancasilanya, diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air, dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Sila keempat, nilai-nilai dalam sila Pancasilanya, sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Sila kelima, nilai-nilai dalam sila Pancasilanya, mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Bupena halaman 10, latihan muatan PPKN. Perintahnya adalah tuliskan bunyi sila Pancasila dan contoh perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila tersebut. Sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Contoh perilaku yang sesuai: A. Taat beribadah terhadap Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. B. Tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap orang lain. Sila kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh perilakunya: A. Berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan. B. Berani membela kebenaran dan keadilan. C. Mengakui persamaan derajat, hak, serta kewajiban antara sesama manusia. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Contoh perilakunya: A. Menjenguk teman yang sedang sakit. B. Senang memakai bahasa pemersatu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bahasa Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh perilakunya: bermusyawarah untuk menentukan tempat rekreasi. B. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Bunyi sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contoh perilakunya: A. Berlaku adil. B. Melaksanakan kewajiban dan menghormati hak orang lain. Muatan IPS KD 3.1 dan 4.1, letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya, yaitu di sebelah timur, Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Di sebelah utara, Selat Malaka,
Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Di sebelah barat, Samudra Hindia. Di sebelah selatan, Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru. Letak astronomis. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Garis lintang adalah garis khayal yang melingkar secara mendatar di permukaan bumi. Nah, ini ada tanda panah yang berwarna hijau ya. Garis bujur adalah garis yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan. Coba perhatikan tanda panah warna orange. Letak astronomis Indonesia adalah di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Bu Pena halaman 11 latihan muatan IPS. Perintahnya, kerjakan soal-soal berikut. Pertanyaan yang pertama, bagaimana letak geografis Indonesia? Jawabannya, Indonesia terletak di antara 2 benua, yaitu benua Australia dan benua Asia, serta 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Pertanyaan nomor 2, bagaimana letak astronomis Indonesia? Jawabannya, letak astronomis Indonesia adalah di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Pertanyaan nomor 3, perhatikan gambar di buku Bu Pena anak-anak masing-masing. Buku Bu Pena halaman 11. Tuliskan batas-batas geografis Indonesia berdasarkan peta tersebut. Nah, yang A itu Laut Andaman, B Laut Tiongkok Selatan, yang C Samudra Pasifik, D Samudra Hindia, E Australia, dan yang terakhir F Papua Nugini. Muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Kalimat utama dan kalimat penjelas. Selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks terdapat kalimat penjelas. Kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan kalimat utama. Kalimat penjelas dapat berisi juga informasi tambahan, alasan, atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga kalimat pendukung. Bacalah contoh paragraf berikut. Nah, ini paragrafnya ya. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Nah, di sini ada kalimat yang diberi warna merah. Itu kalimat utama. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Kemudian kalimat-kalimat yang diberi warna hijau itu kalimat penjelasnya. Bu Pena halaman 12, latihan muatan bahasa Indonesia. Perintahnya,
Kerjakan soal-soal berikut berdasarkan paragraf di buku Bu Pena halaman 12. Pertanyaan nomor 1, apa ide pokok dari paragraf tersebut? Ide pokoknya adalah cara gerak ular. Pertanyaan nomor 2, di manakah kalimat utama dari paragraf tersebut? Jawabannya di awal paragraf. Pertanyaan nomor 3, tuliskan kalimat penjelas yang terdapat pada paragraf tersebut. Jawabannya, kalimat penjelasnya, ular tidak memiliki kaki atau tangan untuk bergerak serta berpindah tempat. Untuk bergerak, ular perlu mengerutkan badan dan perutnya. Hewan melata ini menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak dari satu tempat ke tempat lain dengan gerakan berkelok. Kemampuan otot perut ular tersebut dapat membuat ular bergerak di darat maupun di air. Pertanyaan nomor 4, buatlah kalimat-kalimat penjelas untuk kalimat utama ikan bergerak dengan cara berenang di air. Itu kalimat utamanya ya. Kalimat penjelasnya contohnya ini. Sirip berfungsi membantu ikan untuk berenang, sedangkan ekor berfungsi untuk membantu ikan berbelok ke kanan maupun ke kiri. Pembelajaran 4 muatan IPS KD 3.1 dan 4.1 kondisi geografis Indonesia. Ini Pulau Sumatera. Pulau Sumatera batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, Malaysia, dan Thailand. Sebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia. Di sebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan Pulau Jawa. Keadaan alam Pulau Sumatera, ada Selat Malaka, Danau Toba, Sungai Musi, Gunung Kerinci, dan Gunung Leuser. Gambar yang di sampingnya ini adalah Pulau Jawa, batas wilayahnya. Di sebelah utara berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan Laut Jawa. Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali dan Pulau Bali. Di sebelah barat berbatasan dengan Selat Sunda. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Keadaan alam Pulau Jawa, ada Sungai Bengawan Solo, Danau Ranu Kumbolo, dan Gunung Semeru. Pulau Kalimantan, batas wilayah Pulau Kalimantan, sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Brunei, Laut Tiongkok Selatan. Di sebelah timur berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Sulawesi. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Natuna dan Pulau Sumatera. Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa dan Pulau Jawa. Keadaan alam Pulau Kalimantan, ada Sungai Kapuas, Danau Bangkau, Gunung Raia, dan Gunung Kinabalu. Pulau Sulawesi, batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Laut Sulawesi dan Filipina. Di sebelah timur berbatasan dengan Laut Maluku dan Kepulauan Maluku. Di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar dan Pulau Kalimantan. Di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Flores dan Nusa Tenggara Timur. Keadaan alam Pulau Sulawesi, ada Sungai Poso, Danau Tempe, Gunung Kelabat, dan Gunung Lokon. Bali dan Nusa Tenggara. Batas wilayahnya sebelah utara berbatasan dengan Laut Bali,
Laut Flores, Pulau Sulawesi. Sebelah timur berbatasan dengan Timor Timur atau yang sekarang kita kenal dengan Timor Leste. Di sebelah barat berbatasan dengan Pulau Jawa dan Selat Bali. Di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Keadaan alam Bali dan Nusa Tenggara, ada Sungai Petanu, Danau Batur, dan Gunung Rinjani. Selanjutnya ini adalah peta Pulau Papua. Batas wilayahnya, sebelah utara berbatasan dengan Samudra Pasifik, sebelah timur berbatasan dengan negara Papua Nugini, sebelah barat berbatasan dengan Kepulauan Maluku, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura dan Australia. Keadaan alam Pulau Papua, ada Sungai Memberamo, Danau Sentani, dan Gunung Jayawijaya. Muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1, sikap gotong royong sesuai nilai Pancasila. Kerjasama adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang sering disebut gotong royong. Dengan gotong royong, masyarakat memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa mempedulikan perbedaan suku maupun golongan. Bu Pena halaman 16, latihan muatan PPKN. Pertanyaan yang pertama, ini untuk diri sendiri ya, berarti ini jawaban mem. Pernahkah kamu melihat gotong royong di daerah tempat tinggalmu? Pernah. Ceritakan tentang kegiatan itu. Nah, ini contohnya membuat. Gotong royong membersihkan lingkungan desa. Gotong royong ini dilakukan pada hari Sabtu pagi. Seluruh warga ikut bergotong royong. Para warga membawa peralatan kerja mereka masing-masing. Ada yang membawa arit, serokan, cangkul, dan peralatan kebersihan lainnya. Bapak-bapak membersihkan selokan dan memotong rumput yang tinggi. Ibu-ibu menyapu dan menyiapkan makanan ringan untuk para warga yang ikut bergotong royong. Ini contohnya ya. Pertanyaan nomor 2, jelaskan manfaat gotong royong yang kamu lihat dari pengalaman di tempat tinggalmu tersebut. Jawabannya yang pastinya mempererat persatuan dan kesatuan antar warga. Pertanyaan nomor 3, apa akibat jika gotong royong tersebut tidak diterapkan? Jawabannya, persatuan dan kesatuan para warga mudah terpecah belah. Pertanyaan nomor 4, tuliskan 3 contoh gotong royong yang sering kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya, gotong royong atau kerja bakti membersihkan lingkungan, gotong royong membersihkan rumah, dan gotong royong membersihkan lingkungan sekolah. Muatan bahasa Indonesia KD 3.1 dan 4.1. Menentukan ide pokok suatu teks. Hal yang perlu dilakukan untuk menentukan ide pokok yaitu membaca teks secara keseluruhan, mencari kalimat utama teks tersebut, menentukan informasi dalam kalimat utama. Bu Pena halaman 17, latihan muatan bahasa Indonesia. Di sana ada sebuah teks ya. Pertanyaannya, tentukan ide pokok paragraf pertama. Ide pokok paragraf pertama, cara hidup ikan. Ide pokok paragraf kedua, cara gerak ikan. Sekian saja pembahasan hari ini. Shalom.